Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas ya tentunya tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Oke, melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin itu saya membongkar sepatu buaya ya, sepatu buaya sudah saya bongkar ya. Videonya ada di video kemarin ya, yang gimana cara membongkar sepatu buaya yang sudah ada jahitannya. Ini juga sudah masih ada ya juga. Ini bekas-bekas jahitannya dari sana masih ada. Terus di video kali ini saya akan mengganti ya outsole-nya dengan ini ya, outsole-nya dengan outsole yang seperti ini, tipenya Alto ya. Ada tulisan di sini Alto dan ini penampakan dalamnya seperti ini ya. Dan ini penampakan luarnya ya, Alto. Dan saya memilih nomor 41 karena di tapak sebelumnya ya, ini dia ukurannya 41 dan kalau kita coba pasangkan ya sesuai ya, karena sesuai. Karena emang ukurannya 41 dan nanti ini kita pasang dan gimana proses pemasangannya biar mantul, biar keren ya, biar sesuai aslinya, biar kembali lagi seperti semula, langsung saja simak dan kita ke meja pengerjaan. Oke ya, dan tentunya di sini kita perlu menggunakan amplas untuk membuat kasar ini ya. Tapi sebelum dibuat kasar, kita harus rapikan dulu ya. Biasanya itu ada seperti ini nih ya. Atasnya ada ini seperti ini ya. Ini juga di sini ada. Nah, ini sambungan-sambungan seperti ini kita nanti potong ya. Ininya dipotong jadi biar rata sama outsole-nya ya. Jangan seperti ini nanti dipakai tidak enak ini ya. Mengganjal nanti. Makanya kita harus rapikan ya sisi-sisi yang seperti ini agar tidak mengganjal nanti waktu ketika sudah selesai dan waktu dipakai ya. Karena kalau sudah selesai ini tidak dipotong nanti akan membongkar lagi ya. Jadi kerja double. Makanya kita harus rapikan dulu sebelum dijahit ya. Jadi diteliti dulu bahannya sebelum digunakan. Kalau ada hal-hal yang sekiranya itu tidak rata sama dalaman outsole-nya, mending diratakan ya. Ini sepertinya sudah rata, tinggal kita mengamplas ya. Kita amplas perlahan saja ya, perlahan, yang penting semuanya teramplas. Saya memakai amplas besi ini ya, amplas besi yang kasar. Dan jika kawan-kawan mempunyai sepatu pantofel atau sepatu buaya seperti ini rusak, jangan langsung dibuang ya. Lumayan masih bisa diperbaiki dan setelah diperbaiki pun hasilnya nggak parah gitu ya, nggak jelek gitu, tetap bagus. Oke, dan kita juga harus amplas di bagian sini ya biar nanti lemnya menempel dengan bagus. Ini karena sudah bekas di lem G, ini sangat susah ini ya. Ini juga sudah kaku di daerah sini. Dan untuk sepatu pantofel, sepatu kayak sepatu buaya seperti ini ya, biasanya itu ada besinya ya di sini. Dan ini emang ada besinya ini. Ini ada besi, ini nongol besinya ya. Ini besi dari sini sampai sini ya. Dan besi ini jangan dibuang karena besi ini untuk penguat ini biar tidak nekuk ya. Tengahnya tidak nekuk ya, nekuk hanya bagian depan sini. Tengahnya sini biar tidak nekuk. Biar dipakai lebih enak. Oke, setelah kita amplas, terus kita ukur ya. Tapi sebenarnya tidak diukur tidak masalah sih, tergantung kawan-kawan ini feelingnya sudah ada belum. Kalau belum ada feeling ketepatan dalam memasang nanti, mending kita ukur seperti ini ya. Dikasih mal seperti ini, atasnya dikasih,
ya. Nih bisa dilihat bawahnya juga dikasih seperti ini. Jadi nanti kita ini garis atas sama garis bawah disatukan, dan untuk belakang juga kita mal juga ya biar sama. Tapi kalau yang sudah biasa ya nggak usah dimal, nggak apa-apa ya. Ini sampingnya nggak usah dimal karena sudah tepat. Dan setelah itu kita lem ya. Untuk mengelem saya pakai lem fog ya, pakai lem fog yang junior ya, lem fog junior. Dan ini lemnya bening seperti ini ya, nggak terlalu kuning. Hasilnya di media juga bening seperti ini. Dia hasilnya bening, tidak kuning lah intinya ya, tidak menguning. Hasilnya juga bening. Untuk masalah lem, kawan-kawan bisa memakai lem apa aja ya, Ibon atau lem Kastol ya untuk mengelem seperti ini. Kalau untuk perbaikan-perbaikan darurat saya pakai Loctite. Itu Loctite itu untuk perbaikan-perbaikan darurat, bukan untuk mengelem yang seperti ini ya, dasar seperti ini. Kalau kita mengelem dasar seperti ini, terus kita pakai lem Loctite atau lem apa itu yang harganya di atas 50.000, yang hampir 100 ribuan, kita akan kebingungan memasang tarif karena kalau lemnya habis banyak atau mungkin habis satu botol juga kita akan bingung memasang tarifnya. Jangan lupa tengahnya juga dilem ya, walaupun sedikit. Oke, ini sudah saya lem semua, tinggal si uppernya yang harus kita lem. Nah, seperti ini jarak ini ukuran lemnya disesuaikan sama ini ya, sama bekas yang sudah terkelupas ini ya. Jangan ke atas ke sini ya, cuman sini saja. Dan untuk bagian bawah nanti apa ya? Sedikit-sedikit aja lah ya. Yang penting bagian samping itu yang harus kuat karena perkuatan pertama itu di samping. Bawah itu setelah samping pokoknya intinya. Ya ini tinggal bawahnya yang kita lem ya. Dan setelah itu kita diamkan ya. Kita diamkan ini nunggu sampai kering ya. Dan setelah kering seperti ini ya, ini dipegang juga sudah kering ya, tidak nempel di tangan. Ini juga sudah kering. Habis itu baru kita tempelkan ya. Cara menempelkannya itu seperti ini. Bisa dilihat untuk ujung depan ya. Kita posisikan seperti ini ya, ujung depan. Oh, ini sebelah yang sampingnya ya, yang tidak saya mal ya kawan-kawan. Yang saya mal itu belum kering. Kita kalau ada garisnya kita satukan garisnya karena ini yang satunya tidak saya garis tadi. Jadi ini kita miring ya, jangan jangan seperti ini ya. Kita dari bawah seperti ini tapi agak miring ya, agak agak miring seperti ini ya. Tapi pas waktu kita pasang nanti kita luruskan ya. Jadi seperti ini. Biar ukurannya pas ya. Kita miringkan dulu, baru kita nanti akan, nah seperti ini kan. Nah, ini ditekan dulu untuk ujung depannya. Terus kita lanjut di samping depannya, samping depan ya. Lanjut samping depan, kira-kira berapa senti lah ya? 5 senti, 5 senti lah ya.
5 cm. Terus habis itu kita lanjut ke bagian yang belakang ya. Nah, yang depan ditinggal dulu, kita lanjut ke bagian yang belakang. Belakang kita pasin dulu ya, karena ini mungkin ukurannya walaupun sama 41 tapi kurang dikit, makanya kita harus pasin bagian belakang. Caranya adalah kita tekuk di bagian samping seperti ini, ditekuk ya. Samping yang tidak ada besinya ya, kita tekuk. Terus ini kita tekuk. Setelah ditekuk, kita masukkan sesuai garis ya, sesuai ini lakukan ya. Emang ini membutuhkan konsentrasi ya. Proses ini membutuhkan benar-benar membutuhkan konsentrasi ya. Tidak boleh asal. Karena biar hasilnya maksimal. Oke, dan setelah depan ini ya sama belakang sudah terpasang, tinggal kita memasang yang bagian samping-samping ya. Nah, samping-samping seperti ini kita pasangkan ya. Nah, jadi seperti ini sudah terpasang semua ya. Ini sudah terpasang semua. Tinggal kita menjahit ya. Setelah ini baru kita jahit, oke? Saya akan mempersiapkan benangnya dulu untuk menjahit sepatu buaya ini. Oke, dan jika semua langkah sudah selesai, lanjut kita menyayat ya. Kita bisa menjahit sepatu ini dengan dua model ya. Yang pertama model jahitan benang tidak terlihat, yaitu dengan cara mengiris pakai cutter, tapi cara itu bisa membuat ini semakin membuka ya, outsole-nya itu semakin bisa terluka, tapi kelebihannya itu benangnya tidak terlihat. Tapi cara yang saya gunakan ini dengan menyayat pakai penyayat ini, dia tidak akan lama-lama terbukanya tidak akan lebar karena ini pakai sayatan dan hasil kelemahannya adalah jahitannya nanti terlihat. Oke, saya akan menyayat dulu ya. Seperti ini ya kawan-kawan. Oke, jika alat sayatan di tengah sini itu tidak akan bisa ya karena dia ada kayak lekukan dan sebaiknya kita putar dari sini ya seperti ini. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti alatnya akan Akan patah betul. Ya, seperti ini. Ini sudah saya sayat. Terus coba lanjut ke atas bisa apa tidak. Oh, sudah bisa dan kita teruskan. Menyayat harus sangat hati-hati biar hasilnya itu lurus, rapi dan mantap tentunya. Ini saya pakai jarum sayat yang sedang ya, tidak terlalu dalam, tidak terlalu. Pokoknya justru ini tidak tidak terlalu dalam lah intinya ya. Kalau dalam-dalam juga nanti hasilnya tidak bagus. Oke, biasanya kalau orang-orang itu menjahit sepatu pantofel ini dengan benang nomor 12 ya. Tapi di sini saya akan menjahit dengan benang nomor 9 ya. Agar apa? Agar hasil benangnya itu masuk semua ke dalam ini ya, ke dalam outsole. Oke ya, dan saya akan lanjut menjahit. Saya memakai jarum kecil ya, jarum pendek ya. Saya mulai dari sini ya. Ingat ya kawan-kawan, tapi kawan-kawan mulai dari mana aja terserah. Tapi kalau kawan-kawan tanya kenapa mulai dari sini, karena di sini itu sangat tebal ya. Areanya sangat tebal ya. Dan jadi nanti kalau memasukkan benang itu mudah di sini. Kenapa kok tidak di belakang? Karena di belakang itu bahaya karena di belakang itu ada beban di sini ya, beban. Jadi di sini itu bebannya tidak terlalu beban tarikannya itu tidak terlalu, makanya saya pilih di daerah sini ya.
Saya memakai benang apa? Benang hitam nomor 9 ya. Ini mirip sama benang yang saya kemarin online ya. Saya beli di toko lapak sini tuh mirip kualitasnya. Oke, dan kawan-kawan kalau mau cari benang-benang hitam yang seperti ini bisa di itu ya, di link yang saya kemarin apa ya? Link yang saya kemarin kirim itu ya, yang ada di lapak online ya. Itu benangnya sangat bagus. Dan kita lanjut saja. Karena sepatu buaya ini berbahan dasar kulit, jadi ini sangat apa ya? Sangat keras ya, sangat bukan keras sih, tapi kayak apa ya? Seperti alot gitu ya. Dan ini ya, kalau kita menemukan ada sleting seperti ini, kita harus hindari ya. Harus hindari sleting ya, jangan sampai sleting ini kita jahit. Nanti sletingnya akan cepat rusak ya. Mau jahitannya terlalu rempet, mau terlalu panjang itu mending kita hindari sleting ya. Jahitan kita terlalu rempet nggak apa-apa, yang penting kita jangan sampai menjahit sleting. Oh, sepatu buaya ini ternyata kulitnya sangat alot ya dijahit. Tapi sealot-alotnya kulit atau bahan itu tetap kalah sama tenaga kita ya. Oke kawan-kawan, jadi setelah kawan-kawan menonton video saya dari awal ya, dari sampai akhir, pasti kawan-kawan bisa menjahit sepatu ya. Video-video saya yang lain ditonton dari awal sampai akhir. Jika kawan-kawan sudah menonton semua, pasti kawan-kawan sudah mendapatkan pengalaman ya, pengalaman saat menjahit, jadi tidak bingung ya. Karena model-model sepatu dan sandal itu yang biasanya didapatkan tukang sol itu sudah saya apa ya, kasih tutorialnya di video-video yang sebelumnya juga. Pokoknya kalau menjahit seperti ini jangan terburu-buru,
santai saja, yang penting hasilnya bagus dan kita tidak terpaku pada kecepatan yang nantinya membuat hasil jahitan kita akan kurang rapi. Ya, ini kesusahan di sepatu buaya adalah di ujung depannya ya. Karena di ujung depan kita akan benar-benar kesusahan, dan ini sangat, ujungnya depan itu sangat tipis, kecil ya, lancip. Jadi di sini nanti kita akan benar-benar kesusahan dalam menempatkan jarum dan benang ya. Dan ini saya tinggal menali. Untuk kawan-kawan yang belum paham dengan urusan menjahit sepatu pantofel atau sepatu buaya ini, bisa chat saya di IG atau di WA. Nanti IG dan WA saya akan saya kasih atau saya tulis di deskripsi. Oke, dan ini adalah hasilnya. Saya mulai tadi dari tengah ya, dari sini ke depan. Dan dari bagian ini adalah bagian yang tersulit. Untuk bagian ujung depan ini kita membutuhkan jarum yang panjang ya, jangan jarum yang pendek, karena dengan jarum yang panjang kita akan lebih mudah dalam menjahit di ujung depan sini. Oke, dan ini samping yang sebelahnya. Oke ya, moga-moga di tayangan ini bisa menjadi referensi kawan-kawan saat menjahit sepatu pantofel seperti ini ya kawan-kawan. Oke, saya sudahi dulu video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.